kita masuk ke acara yang selanjutnya, acara yang kelima, yaitu sambutan dari guru besar kita, Al-Hasani, yaitu Ustadz Asrizal Al-Hasani. Kepada Ustadz Asrizal dipersilahkan. Kurang Bu, Cut. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini Allah begitu menyayangi kita semuanya sehingga Allah izinkan kita untuk belajar gramatikal Al-Qur'an. Yang mana rahmat dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang. Hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah, Bapak sekarang menjadi pilihan Allah dan menjadi orang tanda petik langka. Kenapa langka? Karena orang tertarik dengan Quran udah nggak banyak, Pak ya. Sangat sedikit orang yang tertarik dengan belajar gramatikal Al-Quran. Sangat sedikit sekali. Sehingga Bapak-Bapak Ibu termasuk orang yang langka. Selawat bering salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu semuanya, pertama-tama saya sampaikan bahwa ide kelas ini betul-betul ide yang sangat revolusioner ya. Tiba-tiba dadakan apa jalan namanya. Saat saya bangun pagi, itu betul-betul terbayang saya wajah-wajah teman-teman yang baru masuk di Al-Sani. Yang paling kebayang saya itu adalah Pak Astet M. Askim. Itu kebayang sekali itu. Alhamdulillah ya. Itu masuk ke Al-Sani, orang sudah masuk dengan materi-materi, Bapak masuk belum tahu, masih masih bertanya-tanya, masih penasaran. Masuk lagi beberapa orang yang lain, tambah lagi ada teman-teman Bu Prof Sabrina dan banyak lagi yang lain. Sehingga pada saat itu bangun pagi saya kepikiran Selasa, Kamis, Sabtu itu libur. Oke, saya putuskan langsung buka kelas online khusus spesial. Saya telepon Pak Helmi, saya telepon Bu Riri, saya telepon Bu Meli, bicara sama keluarga, sama Umi, sama Fatimah, semuanya mendukung. Maka saat itu saya putuskan buka kelas baru. Tentunya sangat tergopo-gopo. Kamus belum ada, siapa peserta belum ada, pokoknya buka kelas. Itu keputusan itu salah hari Sabtu atau hari Ahad itu. Sementara kelasnya itu hari Selasa. Saya bilang pada saat itu, ya kalau memang ada yang mau masuk, silakan. Kalau enggak, tanya pertanyaan jawab kepada Allah. Allah bertanya 3 hari kosong dulu, kau libur hari Selasa, Kamis dan Sabtu, sementara peserta banyak di luar, kau kok tidur-tidur aja kerja kau, kata Allah. Ilmu yang kuberikan kepadamu, kok tidak digunakan. Akhirnya saya coba WA lah Pak Nasrul Tanjung, saya WA lah Pak Effendi tadi dan sebagainya. Alhamdulillah ikut semuanya. Dan saya hanya punya pendapat satu, ya Allah, kalau mereka punya alasan macam-macam, yang jelas aku sudah selesai ya Allah. Saya batalkan semua cara saya. Agenda A, agenda B, agenda C, batal semuanya Bapak Ibu semuanya. Demi Al-Quran. Dan saya juga berharap beberapa Bapak yang diajak juga membatalkan semuanya. Kenapa? Agenda-agenda yang lain itu bisa disusul kemudian. Sementara Al-Quran ini jadwalnya sangat-sangat terbatas. Jadi akhirnya dengan niat Bismillahirrahmanirrahim saya buka kelas. Alhamdulillah. Di luar dugaan saya pesertanya. Saya tadi berharap target 10-20 orang.
ternyata sampai hari ini 60 orang, walaupun nanti orang Masya lama masih ada, Allah. ini mungkin sekitar 20, Alhamdulillah. sampai enggak 40. Sekali lagi saya sangat senang dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bergabung ke kelas Al-Bainah, insya Allah, Pak. Materi mungkin nanti kita sesuaikan. Pada peserta yang lama, kami berharap sedikit cooling down, berikan kesempatan kepada yang baru-baru untuk bertanya. Yang lama-lama nanti ikutin terus, karena Bapak Ibu yang lama ada jadwal untuk latihan khusus ya. Jadi Bapak Ibu yang baru, ada kalanya materinya kita lihat peserta lama tampil menyelesaikan ayat pagi, kita ikut rame. Ada kalanya nanti materi baru saya berikan kepada yang baru masuk. Jadi combine nanti ya. Yang jelas semuanya terpenuhi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, kelas ini, dadakan ini, insya Allah terlaksana dengan baik dan saya sangat senang sekali. Kemudian terkait dengan ikhlas permintaan Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita punya 5 pilar. Yang pertama adalah mencari ridha Allah, ikhlas. Insya Allah kami apapun yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Bapak memahami aturan dari kami, paham KKL, paham KKSAD, paham KKP, alhamdulillah. Suara Pak Ustadz tak dengar. Suaranya tak dengar Pak Ustadz. Bapak Ibu bisa bertahan di Al-Hasani. Bapak Ibu semuanya yang sangat saya hormati, tentunya kami sebagai manusia tidak luput dari khilaf dan salah. Mungkin dalam pemberian materi, Ibu mengatakan, kok cepatan amat gitu loh ya. Karena itu bukan cepat sebenarnya Pak, itu karena agak sedikit mengejar target ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, insya Allah nanti kita di kelas yang baru, sekali lagi kita akan mencoba mengulang mereview kembali, sehingga tujuan kami terakhir adalah Bapak Ibu betul-betul memahami Al-Quran. Karena kita tidak ada target waktu Pak. 3 bulan harus selesai semester, enggak. 6 bulan harus kelar, enggak. Karena target kita adalah ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Jadi Bapak Ibu tidak akan nanti pernah berpisah lagi dengan kami di Al-Hasani. Kenapa bisa begitu? Al-Quran ini akan mempersatukan kita. Andai saja ada peserta saya yang dulu dipandu oleh Allah, mereka menunggu kita semuanya. Nanti insya Allah kita dalam satu payung, sesama pencinta Al-Quran akan Allah gabungkan kembali. Jadi Al-Quran itu yang akan mempersatukan kita nanti. Makanya ada istilah kita, jargon kita, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Kalaupun perpisahan sementara, Pak, hitung detik. Cuman Bapak, Ibu yang dahulu, itu hitung detik. Belakang kita nyusul dan kita jumpa lagi nanti. Dan tempat kita adalah tempat yang abadi. Makanya tadi ada jargon, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Bapak Ibu sekalian, materi kita hanya 45 halaman, 44-45 halaman. Bapak Ibu bayangkan ada sebuah metode yang jumlah halamannya 1.400. 1.400 pelatihannya berapa bulan itu Bu ya? Iya. Lama sekali ya. Kita 54. Dan kita pilah-pilah, kita mencoba mencari materi yang penting-penting saja. Ibarat kudanya ramping, larinya kencang. Dibanding gajah gemuk tapi pelan Bu ya. Jadi Bapak Ibu insya Allah metode kita, ya saya mengatakan metode kita bukanlah ciptaan orang pondok, tapi insya Allah bisa bersaing dengan metode-metode yang ada di pasar sekarang. Metode ini kami persembahkan kepada peserta kami seluruhnya. Bapak Ibu, mungkin ada satu waktu nanti saya akan bercerita bagaimana metode ini ada. Ujuk-ujuk ketemu sama Bapak Ibu itu banyak cerita di belakang Ibu. Yang berurai air mata, yang menumpahkan darah, banyak di belakang itu Bu ya. Bapak Ibu semua masuk sekarang, tiba-tiba masuk, ada Al-Hasani, belajarnya enak, macam di belakang, di balik itu semuanya banyak cerita-cerita sedih Bapak Ibu. Bagaimana di tempatnya Pak Effendi itu pengembaraan seorang akuntan dalam mengarungi lautan Al-Quran. Seorang akuntan tidak diakui oleh orang Bu. Kok bisa akuntan mengajarkan Al-Quran, gramatikal Al-Quran, dari mana ilmunya?
siapa yang mengajarkan dia. Hati-hati orang yang mengajar Quran dengan tidak ilmunya, siap-siap masuk api neraka. Itu yang sering saya dengar ke saya dulu. Tapi dengan tekad yang bulat, saya akan tetap lanjut sehingga pada saat ini ketemu sama bapak-bapak, ibu semuanya. Alhamdulillah ya, saya diberikan oleh Allah suatu kekuatan saat itu sehingga tetap jalan. Andai saja saat itu saya putus asa, saya tidak akan ketemu dengan bapak ibu semuanya. Dan setiap saya pahami satu kata, saya langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, andai saja nanti satu saat ada orang yang ingin belajar di gramatikal kami, ya Allah, mudahkan dia untuk memahami Al-Quran, ya Allah. Saya memang membayangkan setelah kami dulu adalah orang-orang umum. Karena orang-orang pondok, istilahnya pasti istilah-istilah pondok. Tetapi orang-orang umum insya Allah mau menerimanya. Setiap saya buat satu kata, saya pelajari satu kata, saya paham satu kata, saya paham satu kalimat, satu ayat, saya paham satu kaidah, maka saya langsung berdoa, ya Allah, andai saja ada orang satu saat nanti yang mau belajar sama aku, tolong mudahkan mereka, ya Allah. Jadi Bapak Ibu sebelum masuk Al-Sani pun sudah saya doakan agar Ibu dan Bapak-Bapak semuanya mudah dalam memahami Al-Quran. Jadi sekali lagi Amin. jangan takut Bapak Ibu semuanya. Jangan bilang lagi susah. Jangan lagi bilang lagi payah. Oh susah ini. Jangan bilang. Karena Allah sudah menyamin Al-Quran itu mudah. Berapa kali Allah mengatakan? 4 kali. Di surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, dan ayat 32 serta ayat 40, Allah mengatakan bahwa walaqad yasanna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Dan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. La dan qad itu double itu, Bu. Dan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Betul-betul. Bahasa Padang itu yo bana banahe. Nah, betul-betul kami telah memudahkan Al-Quran kata Allah. Nah, kalau Allah saja sudah memudahkan, kita bilang sulit, apa hebat kita dari Allah? Apa kita lebih hebat dari Allah? Allah bilang mudah, kok kita bilang sulit? Nah, masalah sekarang kita belum bisa karena ada hujat berikutnya. Fahal min mudakir. Mau nggak kata Allah? Kalau mau dia mudah. Saya menjawab ayat itu dulu Pak, Bu. Fahal min mudakir. Maukah? Mau ya Allah. Saya mau ya Allah. Akhirnya Bapak Ibu semuanya dengan eh, kondisi yang ada, saya bertekad, saya meninggalkan hiruk pikuknya dunia. Saat saya tinggalkan dunia dulu 2015, itu posisi saya sudah cukup tinggi di sebuah perusahaan. Itu yang saya tinggalkan dan saya berjanji sama Allah, ya Allah, aku tidak mau lagi digaji oleh manusia. Aku slip gajiku nggak mau lagi dibuat oleh manusia. Aku serahkan kepadamu semuanya ya Allah, slip gajiku. Engkau yang membuat gajiku. Terserah. Kau bikin minus, kau bikin positif, kau bikin apa, silakan ya Allah. Aku tidak mau lagi digaji oleh manusia. Lalu saya ambil pensiun dini dalam kondisi yang tinggi begitu di sini dan langsung terjun total dalam Al-Quran. Dari sekarang kita dari pagi jam setengah 5 bahkan jam 4 PMI masuk itu sampai jam 10 9 malam kita ada di Al-Quran. Nggak ada lagi kegiatan lain selain daripada Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan sambutan ini bisa membuat termotivasi Bapak Ibu semuanya yang punya, aduh Pak Ustadz saya sibuk ya. Ada peserta kita dari Montreal yang menjual pesawat 4 kali, satu selama 4 hari. Dia harus punya target menjual satu pesawat dalam 4 hari. Pokoknya harus menjual dia. Tetap ikut Quran. Saya bilang, ya Pak Sigit bisa menjual satu pesawat dalam 4 hari. Berarti kalau sebulan dia menjual 7 pesawat. Loh kami jual onde-onde aja kok. Kok punya alasan. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz saya jual onde-onde nggak bisa waktu. Malu kita Bapak Ibu ya. Mereka menjual pesawat, tetap ada waktu mereka untuk Al-Quran. Jadi Al-Quran itu jangan cari waktu luang, tapi luangkanlah waktu. Sebagaimana seorang sahabat pernah berkata, andai saja saya ditawarkan oleh dunia ini, oleh seseorang, dunia dan seisinya. Bapak Ibu, dunia dan seisinya ada freeformnya itu, ada emasnya, ada nikelnya, ada macam-macam di situ. Dan saat yang sama saya ditawarkan oleh orang, satu alif saja. Ini artinya apakah? Yas'aluna, oh ini kakak Sade, pelakunya hum. Bapak tahu akar katanya sa'ala, artinya polanya fa'ala. Mereka akan bertanya. Itu sudah lebih satu huruf, Pak. Maka kata sahabat tadi, saya pilih alif. Saya pilih alif yang satu huruf itu. Bagaimana? Kenapa? Karena bagi dia alif itu lebih tinggi nilainya pada dunia dan seisinya. Jangan-jangan alif yang kita pelajari itu yang membuat kita ke surga nanti. Kita nggak tahu nih, kata mana yang Bapak tulis
yang ditanya Bu Rita Herlinda, kita nggak tahu kata mana yang Bapak uraikan tadi yang Allah ridha. Apakah di KKL-nya, apa di KKSAD-nya, apa di KBKK-nya tadi yang Bapak Effendi dan Pak Nasruddin belum belajar, karena ini baru ya. Jangan itu yang membuat Allah ridha ke Bapak. Nah makanya kata sahabat itu, saya lebih memilih satu alif dibanding dunia dan seisinya. Banyak cerita Bapak Ibu ya, yang punya alasan, dia bekerja, dia berdagang, sampai pada saat ceritanya, Pak Ustadz, saat saya berdagang jam 8 sampai jam 10, ramai kali Pak Ustadz katanya. Jadi saya izin Pak Ustadz ya tutup kamera aja. Tentu saya bilang silakan. Begitu selesai kita mengajar, begitu dia selesai belajar, pembeli banyak datang, bla 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 bla. Banyak pembeli datang. Tadinya, maaf, pada saat saya belajar, nggak ada lagi pembelinya. Kosong. Jadi akhirnya jual belinya sampai sore nggak ada lagi yang beli. Tapi pada saat dia belajar, ramai membeli. Jual belinya mungkin satu hari itu kita lihat 5 juta lah. Di sisi lain, banyak peserta kita yang berdagang juga, saat dia belajar Quran, nggak ada pembeli Bapak Ibu semuanya. Kosong. Dan sehingga dia belajar bisa dengan tenang. Begitu selesai belajar, banyak pembelinya. Sampai sore. Akhirnya dia jual beli lebih tinggi nilainya daripada yang tadi ramai pada saat belajar. Apa kesimpulan kita, Bu? Kalau rezeki ini Allah sudah atur Bapak Ibu semuanya ya. Allah sudah atur. Bagi seorang pedagang, saya punya cerita di Singapura dulu Bapak Ibu ya, seorang supir taksi. Saat dia belajar Quran, dia tinggalkannya supir taksinya. Ditinggalkannya dia nggak narik lagi. Tapi apa yang terjadi, begitu pagi dia keluar dari rumahnya ingin belajar, jam 10, itu penumpang udah banyak Bu. Penumpang dari titik A ke titik B, dari fullnya dia keluar, itu sudah ada penumpang. Minta ke titik B. Begitu turun di titik B, ada lagi penumpang baru naik ke titik C. Begitu turun di titik C, naik lagi penumpang ke titik di tempat belajar. Jadi begitu pagi dia belajar, begitu dia keluar poolnya dia, sampai belajar sudah dapat 3 penumpang. Jadi Bapak Ibu sekalian, lagi rezeki Allah yang ngatur ya. Pandai-pandailah Bapak ngatur mana yang bekerja. Tadi saya dengar itu ada yang sedang bekerja, pandai-pandai ngatur Bapak Ibu. Ya, bagaimana Bapak Ibu mengatur saat Ibu bekerja. Banyak peserta kita yang juga bekerja ya. Ikut dia terus, nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, mudah-mudahan selama 3 hari, 4 hari ini, ilmu yang kami berikan kepada Ibu bermanfaat semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa istiqomah. Besok ikut di kelas Al-Bayyinah. Demikian dari saya, sekali lagi Bapak Ibu ya. Kita diklat 4 hari, tapi sudah membuat Bapak Ibu memahami Quran daripada saya pernah dulu diklat 4 bulan Pak ya, 40 hari. Itu hanya golongan naik Bu. Di dunia golongan naik dari 2F ke 2, kami dulu BUMN Bu ya, 2F ke 2G. Dari asmen, dari pegawai ke asmen, asisten manajer. Itu 40 hari pelatihannya Pak. Dari pegawai biasa naik ke pejabat paling rendah itu diklatnya 40 hari Pak. Ini cuma 3 hari, 4 hari. Naik derajatnya dari orang yang nggak paham Quran menjadi orang paham Quran. Jadi Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Bapak Ibu ikhlas ya. Selama 4 hari ini meninggalkan keluarga, meninggalkan saudara-saudara, membatalkan semua acara. Sama saya juga, saya batalkan semua acara. Mudah-mudahan Bapak Ibu ikhlas semuanya. Demikian, kepada yang baru, saya ucapkan selamat bergabung ke kelas Al-Bayyinah. Karena Bapak Ibu sudah terlambat dikit, percepat langkah Bu ya. Percepat langkah itu. Dan pada yang lama, sabar menunggu teman-teman kita yang baru. Baca materi lagi berulang-ulang, buat lagi latihan, kemudian sering bertanya kepada pendamping. Semoga Bapak Ibu bisa menyusul yang lama. Demikian, kurang mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.